Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman semua. Gimana kabarnya, baik kan hari ini? Pasti baik dong. Oke, di pertemuan kali ini saya akan membahas ESPT 1770. Nah, di sini saya akan memberikan langkah-langkah cara menggunakan ESPT 1770 ini. Yang pertama, tentunya kalian harus mendownload dulu aplikasinya. Aplikasi ini terdapat di website Blogspot-nya Teks Laboratory ya. Kalian mampir aja ke Blogspot-nya. Nah, buat yang sudah mendownload dan menginstal, tinggal ikuti langkah-langkah dari saya ini. Setelah diinstal, langsung kita cari aja ESPT 1770. Nah, setelah muncul menu ini, di sini kan ada banyak pilihan nih di data source name dari nomor 1 sampai nomor 8. Nah, kalian pilihnya yang nomor 8 nih di DB 1770. Karena kita kan juga mau ngebahasnya tentang aplikasi DB 1770 ya. Ya pilihnya ini dong. Kita klik OK. Nah, setelah klik OK, maka akan muncul lagi menu masukkan NPWP. Nah, di sini untuk soalnya kalian bisa membuka modul halaman 93 sampai 97. Data wajib pajak bernama Tobias Flynn beserta data operasional perusahaannya dan juga koreksi fiskalnya yang nanti kita hitung dan input. Oke, langsung kita isi aja NPWP-nya ya. NPWP-nya berdasarkan di modul 25 773 472 3604 000. Setelah ini langsung klik OK aja. Nah, kemudian muncul profil wajib pajak. Nah, kita isi nih di data wajib pajak yang di modul, kita pindahin ke aplikasi. Namanya tadi Tobias Flynn. Oh ya, untuk sekedar memberitahu aja, sebaiknya kalau menggunakan aplikasi SPT ini menggunakan huruf caps lock ya, agar semuanya sama gitu hurufnya, biar nggak ada yang gede kecil atau kesalahan-kesalahan kecil itu, meminimalisir lah. Oke, kita lanjut. Nama wajib pajaknya Tobias Flynn. Oke, nomor teleponnya 021 864 892. Nomor faksimil di sini nggak ada, kita skip aja. Langsung ke jenis usaha. Jenis usahanya di sini dagang ya. Dagang. KLU. Nah, KLU ini ada kan di modul. Teman-teman tahu nggak KLU itu apa? KLU itu adalah klasifikasi wajib usaha. Jadi kode yang diterbitkan DCP untuk mengklasifikasikan WP ke dalam jenis pajaknya. Di sini KLU-nya 52332. Untuk tahun bukunya sendiri sesuai soalnya kan ini tahun 2019 ya. Dan tahun buku itu dimulai dari Januari sampai Desember. Berarti dimulai Januari 2019. Oke, di tab aja. Untuk cara perhitungannya, kita pilih pembukuan. Oke, semuanya udah keisi ya. Langsung klik simpan. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, setelah mengisi profil wajib pajak, maka ada tab login. Untuk tab login ini, untuk username-nya adalah administrator. Untuk passwordnya 123. Langsung enter. Nah, langsung muncul ke menu SPT-nya. Nah, setelah kita ngisi login itu, yang pertama kita lakukan adalah membuat SPT baru. Caranya adalah klik program, buat SPT baru. Nah, di sini muncul kan tahun pajaknya. Terus kita pilih tahun pajaknya sesuai di modul 2019. Oke, langsung aja kita klik OK kalau udah diubah tahunnya. Oke, data telah selesai dibuat. Terus selanjutnya setelah kita membuat data baru itu, jangan lupa kita setting PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajak. Settingannya ada di utility, kemudian kalian pilih setting PTKP. Nah, muncul nih. Di sini ada kan histori daftar PTKP-nya
Yang pertama 15.840 dan PTKP-nya 1.320 dan tanggal berlakunya 2009 sampai 2016. Kita ganti ya karena udah berubah nominalnya sekarang. Cara mengubahnya itu gampang. Kalian klik dulu nih di nomor kotak nomor 1, klik. Setelah klik, kalian cari tulisan ubah. Nih, ubah. Nah, setelah ubah kan PTKP dan tanggungannya nih bisa kita ubah nominalnya. Nah, untuk PTKP-nya sendiri sekarang 54 juta. Dan untuk PTKP tanggungannya 4.500.000. Awal berlakunya ini kita ubah juga dari 2016 sampai 2020. Oke, setelah itu klik update. Data berhasil diubah. Selanjutnya kita keluar lagi ke menu utama ya. Dan habis itu kita mengisi daftar lampiran susunan anggota keluarga. Di sini kita buka menu SPT, PPH, lampiran 4, dan daftar susunan anggota keluarga. Bisa kalian lihat tabel data keluarganya pada halaman 97. Di sini kan keluarganya Tobias Flynn ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Istrinya 1 dan anak 3. Nah, untuk pengisian di lampiran 4 anggota keluarga ini, kalian nggak usah mengisi lagi Tobias Flynn ya. Kalian langsung isi aja Maria Corrigan istri dan 3 anaknya. Kenapa begitu? Karena kita kan tadi udah mengisi data Pak Tobias Flynn ya kan di awal pas kita masuk aplikasi. Jadi nggak usah ditulis lagi biar nggak double. Oke, kita klik tambah. Isi nama anggota keluarga. Yang pertama Maria Corrigan. Tanggal lahir 1 Desember 1970. Hubungan keluarga istri, pekerjaan ibu rumah tangga RT. Oke, setelah kalian keisi semua, langsung klik simpan aja. Dan di sini ada menu daftar berhasil disimpan, entry data baru. Nah, kebetulan karena kita masih mau mengentry data baru, data anaknya, jadi klik yes. Kalau klik no, ntar langsung keluar, nggak muncul nih tulisan input anggota keluarga. Oke, lanjut. Anaknya yang pertama Noah Flynn. Noah Flynn 4 Desember 1998. Hubungan keluarga anak, pekerjaan pelajar. Lanjut, karena masih ada data anaknya, kita klik yes lagi. Lexi Flynn. Yang tanggal lahir 18 Juli 2003. Hubungan keluarga anak, pekerjaan pelajar. Yes lagi untuk mengentry data baru. Anak yang terakhir yang bernama Steffi Amelia Putri. Tanggal lahir 10 Agustus 2005. Status atau hubungan keluarganya anak, pekerjaannya pelajar. Oke, setelah itu klik simpan. Nah, di sini karena kita tidak ada mengentry nama anggota keluarga lainnya, sudah habis kita entry semua. Jadi klik no. Nah, muncul nih ada 4 di lampiran 4 daftar susunan anggota keluarga. Oke, setelah itu bisa kita klik keluar aja langsung. Dan kita lanjut ke lampiran 4 daftar kewajiban pada akhir tahun. Tadi bukanya sama SPT PPH lampiran 4 dan daftar kewajiban atau utang pada akhir tahun. Langsung kita klik aja. Tabelnya di daftar kewajiban itu ada di halaman sama 97. Nah, langsung aja tambah ya karena kita ingin menambahkan. Di sini muncul nama pemberi pinjaman. Nah, di tabel ini kan ada tulisannya utang usahanya diperoleh tahun 2011 dengan jumlahnya 80.500.000 dan juga peminjamnya Bank Mandiri. Di sini agak salah ya di tabelnya untuk penjelasannya. Jumlah kewajiban tahun perolehan di hubungan keluarga sama pekerjaannya aja. Harusnya hubungan keluarga itu jumlah nominal dan yang di pekerjaan itu diubah keterangan. Oke, kita lanjut. Nama pemberi pinjamannya adalah Bank Mandiri. Alamat
kita tulis saja Jakarta. Dan tahun peminjaman 2011 berdasarkan di modul. Jumlah pinjaman 87.500.000. Keterangannya kita tulis hutang usaha. Oke, setelah kalian mengisi ini semua, klik simpan aja. Dan di sini kan tabelnya cuma ada satu ya, daftar kewajiban. Dan kita nggak ada menambahkan lagi dong. Jadi kita klik no. Nice. Oke, udah. Lanjut, keluar. Selanjutnya, masih di lampiran 4, kita akan mengisi daftar harta pada akhir tahun. Untuk daftar harta, ada di tabelnya di halaman 96. Di sini ada 5 harta, deposito, penyerahan pada CV unggul, bangunan kantor, bangunan rumah, tanah, dan bangunan. Caranya sama, kita buka SPT PPH, lampiran 4, dan klik menu daftar harta pada akhir tahun. Nah, muncul tabelnya, dan langsung kita input aja. Klik tambah. Untuk jenis harta yang pertama, deposito. Tahun perolehannya 2015. Harga perolehannya 525. Keterangannya Bank Mandiri. Oke, setelah keisi semua, kita klik simpan. Dan karena ada data lagi yang mau kita isi, klik yes. Selanjutnya, penyerahan pada CV unggul CV. Tahun perolehannya 2012. Untuk harga perolehannya 360 juta. Keterangannya uang tunai. Oke, lagi kita klik simpan. Data entry baru, yes. Selanjutnya bangunan kantor. Tahunnya 2007. Harga perolehannya 4.555 juta. Oke, keterangannya Jakarta. Simpan dan kita yes lagi karena ada data yang mau ditambahin lagi. Yang keempat, bangunan rumah. Tahun perolehannya 2001. Harga perolehannya 3.200 juta. Keterangannya Jakarta. Dan yang terakhir datanya. Kita klik yes. Tanah dan bangunan. Harga perolehannya tahun 2005. Maksudnya tahun perolehannya 2005. Dan untuk harga perolehannya 2.700 juta. Keterangannya Bekasi. Nah, setelah kita mengisi semua datanya, kita klik simpan dan kita klik no karena kita udah nggak ada data yang mau diinput lagi. No. Oke, semua data udah masuk ya, sudah sesuai, bisa dicek lagi. Setelah itu kita keluar ke menu utama lagi. Setelah keluar, kita lanjut. Lampiran 4 yang tadi udah selesai ya, kita isi semua. Berarti kita lanjut ke step selanjutnya, mengisi di lampiran 3. Di lampiran 3, isi yang paling bawah dulu, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Oh ya, yang di bawah karena tidak ada ya tabelnya, jadi kita langsung skip ke atas nih, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kita klik. Nah, untuk di sini ada tabel yang kita isi. Salah satunya di nomor 3. Bagian laba anggota perseroan komoditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, dan firma. Nah, tadi kan kita di situ. Ada di ini nih, kita lihat di pendapatan dari luar usaha. Bagian laba dari CV unggul sebesar 55 juta di tabel halaman 96. Jadi kita isi nomor 3 itu sebesar 55 juta.
Oke, setelah itu kita klik oke, udah nggak ada lagi yang ditambahin. Jadi klik simpan. Klik oke. Keluar lagi ke menu utama. Selanjutnya kita akan mengisi lampiran 3 penghasilan yang dikenakan pajak final. Kita klik SPT PPH, lampiran 3, dan penghasilan yang dikenakan pajak final. Nah, di sini ada banyak ya, ada 17 nomor dengan 2 halaman. Untuk di halaman pertama, kita isi yang ini nih. Kita lihat dari pendapatan dari luar usaha di halaman 96 yang dimasukin ke sini. Untuk yang dimasukin itu halaman 1 bunga deposito, nomor 1, nomor 4 hadiah undian, dan nomor 9 sewa atas tanah bangunan. Oke, yang pertama kita isi bunga deposito ya, 90 juta. Bunga deposito kan masuk ke pajak final ya. Dan di sini pajak finalnya itu bunga deposito berarti masuk ke 4 ayat 2. 4 ayat 2 itu tarifnya 20%. Jadi 20% dari 90 juta adalah 18 juta. Tuh agak. Oke, dan yang kedua kita isi yang di nomor 4 hadiah undian. Hadiah undian di sini sebesar 17 juta. Dan untuk PPh terutangnya, hadiah undian ini juga masuk di pasal 4 ayat 2 dengan tarif 25%. Jadi, untuk PPh terutang hadiah undian 25% dari 17 juta sama dengan 4.250. Dan yang ketiga, sewa atas tanah dan bangunan. Sewa atas tanah dan bangunan di sini sebesar 340 juta. Dan juga sewa atas tanah dan bangunan ini masuknya ke pasal 4 ayat 2. Tapi tarifnya 10%. Jadi 10% dari 340 juta sama dengan 34 juta. Tinggal dikurangin 0,1. Oke, yang ini udah keisi semua. Kita lanjut ke halaman 2. Di halaman 2 ini yang kita isi cuman satu, yaitu yang dividen. Nih, dividen. Dividen di sini sebesar 30 juta. Nah, untuk dividen ini juga masuk ke pasal 4 ayat 2 untuk PPh terutangnya. Jadi untuk dividen dikenakan 10%. 10% dari 30 juta adalah 3 juta. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 59.250. Kalian bisa cek lagi. Kalau sudah, tinggal klik simpan. Dan oke, data berhasil disimpan. Selanjutnya, kita mengisi di lampiran 2, data pemotong PPh. SPT PPh bukannya lampiran 2, dan di sini hanya ada satu daftar pemotongan PPh oleh pihak lainnya. Oke, kita klik. Di sini kita bisa membuat dari yang fiskal. Salah satunya di fiskal itu kan ada ini ya, pemotong PPh pasal 22 yang dilakukan oleh pemerintah daerah Jakarta. Nah, di sana otomatis dikenakan masuk ke lampiran 2 bagian A yang ditarik oleh pemerintah. Ini kita lihat di halaman 94 nomor 1. Di situ kan dijelasin penjualan neto sebesar bla 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 yang disimpan di dalam rekening terdapat penjualan sebesar 935 juta. Sudah termasuk PPN kepada pemerintah daerah Jakarta. Nah, masuknya nih pasal 22. Tinggal kita tambah jenis pajaknya PPh pasal 22. NPWP-nya kita lihat di sini ada kan NPWP-nya di halaman 94 itu nomor 1 59 546 243 3112 000. Dan untuk nama pemotongnya atau pemungutnya pemerintah daerah Jakarta. Oke, lanjut. Untuk nomor bukti potongnya
Di situ ada ya, di bawah NPWP 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk pengutnya kita langsung tulis aja garing 22. Dan untuk tanggal pemotongannya di sini juga ada ya, pada tanggal 20 April 2018. Dan jumlah yang dipotong itu dari perhitungan, kita hitung DPP-nya dari 935 kita pisahin kan, di situ terdapat PPN-nya. Jadi kita pisahin. Jadi nilai bersihnya dari 935 itu adalah 850 juta. Nah, dari 850 juta itu baru kita kalikan PPh terutangnya, pasal 22. Untuk pasal 22 pemerintah ini kan dikenakan 1,5%. Jadi 1,5% dikali 850 juta. Jadi 12.750.000. Oke, lalu kita klik simpan. Dan karena tidak ada data yang lain yang ingin kita tambahkan, jadi kita klik no. Oke, selanjutnya kita keluar aja nih. Selanjutnya kita lanjut ke lampiran 1 ya. Lampiran 2 kan sudah keisi semua. Kita buka SPT PPh, lampiran 1, dan kita mulai dari bawah dulu. Penghasilan dalam negeri lainnya. Tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh pasal PPh final, sorry. Nah, di sini kita mengisi hanya di tabel nomor 3, tabel sewa. Sewanya di sini kita bisa lihat di nomor halaman 96, pendapatan dari luar usaha. Di situ kan ada yang belum kita tulis, sewa kendaraan kantor ke CV Latex. Nah, untuk sewa kendaraan itu masuknya kan ke PPh pasal 23. Dan PPh pasal 23 ini kan bukan PPh final ya. Jadi masuknya ke lampiran 1 ini. Yang tadi sudah dijelaskan kalau penghasilan itu dalam negeri yang bukan PPh final. Oke, langsung kita tulis sewa aja ya. Kita masukin. Di sini 7.250. Oke, cuma satu ini aja. Dan jumlah bagian D-nya harus sama 7.250. Lalu kita bisa klik simpan. Dan oke, kita lanjut lagi, klik keluar ya. Kita isi lampiran 1, buka lagi nih, SPT PPh, lampiran 1. Di sini kita kan setelah mengisi penghasilan dalam negeri lainnya yang tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh final, kita langsung lompat aja ke penghasilan itu dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Nah, kita kan tadi menggunakan metode pembukuan, jadi milihnya yang pembukuan. Kalau yang ini menggunakan metode norma perhitungan penghasilan neto, berarti milihnya pakai ini. Sementara kalau ini penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, tadi kan nggak ada datanya kan, jadi ya nggak usah kita isi, kita nolkan saja. Kita langsung lompat ke sini. Terus habis itu muncul tampilan ini ya di lampiran 1 bagian A. Di sini untuk pembukuannya kita klik tidak diaudit dan langsung ke bawah aja. Di sini ada banyak tabel ya, yang bagian 1 dan 2. Di sini baru kita isi yang di data penghasilan di halaman 94. Untuk peredaran usahanya kita isi 15.700 juta. Nah, otomatis kan laba ruginya muncul dan penghasilan netonya. Terus kemudian kita isi HPP-nya. HPP-nya sebesar 10 miliar. Dan kita langsung isi biaya usaha. Biaya usaha di sini kita tulis 955 juta. Biaya usahanya itu untuk di modul tulisannya biaya atau pengeluaran umum. Nah, jadi untuk 1E-nya penghasilan neto hasilnya harus sama, yaitu 4.745 juta. Lanjut ke yang nomor 2. Yang kita isi di sini adalah yang biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya sebesar 155 juta.
Dan yang kita masukin lagi yang C, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan itu 126.300.000. Nah, caranya gimana aku dapetin 155 juta ini sama 126.300 ini? Caranya untuk mendapatkan 155.755.000 ini, di sini kan penjelasannya biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya. Jadi di sini kita cari yang biaya untuk keluarga pribadinya si Tuan Tobias Flynn ini. Salah satunya ada di poin 3 yang biaya premi asuransi sebesar 25 juta untuk premi asuransi kesehatan keluarga Tuan Flynn. Yang pertama tuh 25 juta. Terus yang kedua, di sini ada biaya telepon rumah pribadi Tuan Flynn sebesar 6.825.000. Terus ada juga yang biaya perjalanan dinas untuk rekreasi keluarga Tuan Flynn ke negara Jerman sebesar 85 juta. Terus yang ke ini nih nomor 8, biaya pemeliharaan rumah dan kendaraan pribadi sebesar 15.350.000. Dan yang terakhir nih ada di poin 10, biaya umum termasuk pula bunga pinjaman keluarga Flynn sebesar 23.580. Jadi kita isinya untuk dua ini kita jumlahin tuh semuanya. Nanti ketemu hasilnya 155.755.000. Pokoknya yang berbau dengan biaya yang dikeluarkan menggunakan uang perusahaan tapi untuk keluarganya sendiri gitu. Jadi itu kan gak diakui oleh pajak kan. Terus untuk yang 126.300.000 didapatkan itu dari mana? Kita lihat di yang nomor 2-nya, poin 2. Di situ kan biaya untuk keperluan HRD yang berasal dari 50% biaya operasional. Nah, biaya operasionalnya tadi berapa? Itu biaya pengeluaran umum 955 juta. Jadi, 955 juta dibagi 2. Hasilnya 477.500.000. Nah, kemudian 477.500.000 itu dikurangi dengan 351.200.000. Maka hasilnya ini 126.300.000. Nanti pokoknya kalian sebelum menghitung naruh angka-angka ini, menghitung dulu tuh koreksi fiskalnya yang ada di modul ini. Oke, kita lanjut ya. Ini udah keisi semua. Lanjut ke bagian 2. Bagian 2 ini yang kita isi 2E langsung harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Di situ harta yang dihibahkan adalah sebesar 17.754.000 dan juga uang sumbangan ke panti asuhan sebesar 2.500.000. Oh ya, yang 17 juta itu bantuan untuk kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan. Jadi dikoreksi positif, nggak diakuin. Di jumlah jadinya 20.580. Terus lanjut, 2.254 ralat. Terus yang kita isi lagi pajak penghasilannya. Pajak penghasilannya itu kita isi 32 juta dari yang nomor 11, biaya umum angsuran PPh 25, 32 juta. Terus untuk yang sanksi administrasi sebesar 16.340. Itu dari yang nomor 10 tuh, sanksi administrasi perpajakan 16.340. Terus lanjut yang kita isi itu yang I, setelah penyusutan atau amortisasi komersial. Di atas penyusutan atau amortisasi fiskal itu kita isi 1.187.500. Yang J, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak itu kita isi 31 juta. Dan yang K, penyesuaian fiskal positif lainnya 92.805.000.
Jadi nanti hasilnya jumlahnya itu 475.641.500 untuk penyesuaian fiskal positifnya. Nah, lanjut ke bagian 3 dan 4. Ini untuk penyesuaian fiskal negatifnya. Yang di sini kita hanya mengisi di selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan amortisasi fiskal sebesar 9.800.000. Maka hasilnya akan menjadi 5.210.841.500. Oke, kita keluar aja kalau udah mengisi ini semua. Oh iya, simpan dulu baru keluar. Oke, selanjutnya kita mengisi SPT 1770-nya. Untuk membukanya kita klik SPT PPH, setelah itu SPT 1770. Nah, di sini muncul beberapa lampiran dari A sampai G. Yang pertama kita isi dulu yang bagian A sampai C. Untuk di bagian ini kita hanya mengisi di PKP nih yang penghasilan kena pajak di poin 10. Di sini kan Tuan Tobias Flynn mempunyai seorang istri. Istri nggak kerja dan mempunyai 3 tanggungan. Jadi kita memilihnya kawin dan diisi jumlah tanggungannya 3. Terus klik tag. Otomatis terupdate jadi 72 juta ya. Dan setelah itu kita lihat jumlah PPh terutangnya sebesar 1.488.827.300. Jika telah sama, kita lanjut ke bagian D dan F. Di bagian D dan F, di sini kita mengisi di nomor 17 yang PPh yang dibayar sendiri pada yang A, PPh pasal 25 bulanan. Di sini sebesar 32 juta. Kenapa 32 juta? Karena sudah tertulis di modul halaman 95 yang nomor 11. Di situ ada biaya umum termasuk angsuran PPh 25 tahun 2018 sebesar 32 juta. Dan yang kedua kita isi nih di nomor 18 nih. Angsuran PPh pasal 25 pajak berikutnya sebesar dihitung berdasarkan. Nah, di sini kita pilihnya yang A, 1/12 dikali jumlah pada angka 16. Nah, setelah diklik, nanti maka akan muncul otomatis angka ini sebesar 123.6.441. Jika sudah semuanya ini, kita klik ke bagian G. Di bagian G, di sini kan ada banyak tuh, dari A sampai L yang bisa di-checklist. Tapi yang kita checklist itu hanya yang A, surat kuasa khusus, yang B, SSP lembar ketiga PPh pasal 29, yang C, neraca dan laporan laba rugi, dan yang F, fotokopi formulir 1721. Ini adalah formulir bukti potong. Jika sudah di checklist, jangan lupa kita isi tanggal paporan. Tanggal paporan untuk WPOP itu kan 31 Maret 2020 kita isi ya laporannya. Karena ini kita mengisi SPT 2019, laporannya di 2020 akhir, batas akhirnya. Kita klik simpan dan oke. Jika sudah langsung keluar aja. Untuk step selanjutnya kita tinggal cetak SPT-nya. Caranya gimana? Gampang, tinggal kalian klik SPT Tools, menu cetakan. Nah, di sini muncul nih detail SPT dari lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4, dan SPT 1770 tadi yang kita isi dan checklist. Kita checklist semuanya ya. Setelah di checklist semuanya, kita klik cetak. Nah, maka muncul tampilan halaman seperti ini. Ini adalah halaman lampiran 1 yang tadi kita isi. Terus yang ini lampiran 2-nya berupa PPh pasal 22. Ini lampiran 3-nya. Ini PPh pasal 23. Ini lampiran kedua.
semua lampirannya ada ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti langkah-langkah yang saya berikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.